Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Ekonomi Pertanian yang diampu oleh Ibu Rahma Faradita Suyatno, SPMSI. Di sini kami beranggotakan 9 orang, yaitu yang pertama ada Kansa Alfa Zakari dengan NIM akhir 083. Kemudian saya sendiri Nuriska Dewi dengan NIM akhir 012. Kemudian ada Syalma Haryanti dengan NIM akhir 075. Kemudian ada Syarin Dita Melia Syamila dengan NIM akhir 010. Kemudian ada Abdul Aziz dengan NIM akhir 038. Kemudian ada Adelia Susilawati dengan NIM akhir 019. Kemudian ada Afan Taresa dengan NIM akhir 087. Kemudian ada Asnya Alifian Fadila dengan NIM akhir 072 dan terakhir ada Fahri Yahya dengan NIM akhir 03. Di sini kami akan membahas terkait yang pertama itu ada definisi pembiayaan agribisnis. Yang kedua ada jenis-jenis pembiayaan pada agribisnis. Yang ketiga itu jenis-jenis pembiayaan agribisnis pada studi kasus. Dan yang keempat itu ada kesimpulan. Masuk pada materi pertama yaitu pembiayaan pertanian. Yang pertama itu ada menurut peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2020 tentang pembiayaan usaha tani. Pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, pembiayaan usaha tani adalah pemberian fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah melalui lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan untuk kegiatan usaha tani. Adapun menurut Muhammad tahun 2002, pembiayaan terbagi menjadi dua lingkup, yakni pembiayaan secara luas berarti yaitu yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam artian sempit, pembiayaan ini dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Kemudian ada pada lingkup perekonomian syariah, pembiayaan memiliki artian sebagai aktivitas BMT dalam penyediaan dana di mana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Dari ketiga pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan pertanian merupakan suatu usaha pendanaan atau penyediaan dana baik yang dilakukan individu, lembaga, instansi, bangun serta menumbuhkan sektor pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya, selanjutnya yaitu perbedaan pembiayaan dari konvensional dan syariah. Sebelum ke perbedaan pembiayaan, bank konvensional dan bank syariah itu memiliki persamaan, yaitu dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antaranya, yaitu antara lain, yang pertama yaitu dalam aspek dasar hukum. Dalam pembiayaan konvensional, pembiayaan diatur dalam undang-undang dan hukum yang berlaku. Dasar hukum ini mengacu pada hukum perbankan yang berlaku secara nasional maupun internasional. Sedangkan dalam pembiayaan syariah, pembiayaan berdasarkan hukum Islami yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Perbedaan yang kedua yaitu dalam tujuan pembiayaan. Pembiayaan konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan bebas nilai dan menganut prinsip yang berlaku pada masyarakat umum. Sedangkan pada pembiayaan syariah berorientasi untuk mendapatkan profit semaksimal mungkin dan juga berorientasi pada penyebaran dan penerapan nilai syariah. Hal ini agar pembiayaan syariah mencakup dalam aspek dunia dan akhirat dengan asas Islami. Lalu perbedaan ketiga yaitu lembaga penyedia. Lembaga penyedia pembiayaan konvensional disediakan oleh bank konvensional, bank perkreditan rakyat atau BPR, atau pegadaian. Lalu untuk pembiayaan syariah, lembaga pembiayaannya ialah bank syariah,
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, dan atau perusahaan penyedia pembiayaan dengan prinsip syariat Islam. Lalu perbedaan yang keempat yaitu dalam sistem operasional. Pembiayaan konvensional menggunakan sistem operasional memperlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum sesuai hukum. Biasanya, bank dan nasabah bank melakukan akad berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Lalu sedangkan pembiayaan syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Dalam sistem operasional, kesepakatan yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah berdasarkan para pembagian keuntungan yang diperoleh dari proses jual beli. Lalu perbedaan yang kelima yaitu penerapan bunga. Pada pembiayaan konvensional menggunakan sistem bunga pada setiap produk kredit yang ditawarkan. Suku bunga ini merupakan sumber keuntungan bagi bank konvensional. Lalu pada pembiayaan syariah tidak menggunakan bunga sama sekali. Bank syariah mendapatkan keuntungannya dari imbal hasil atau nisbah. Lalu perbedaan yang keenam, hubungan nasabah dan penyedia pembiayaan. Hubungan nasabah dengan penyedia pembiayaan dalam pembiayaan konvensional ialah hanya sebagai debitur yaitu bank konvensional dan kreditur yaitu nasabah peminjam. Jadi nasabah sepenuhnya menanggung risiko apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman. Lalu sedangkan dalam pembiayaan syariah, hubungan nasabah dengan bank syariah ialah sebagai penjual pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Jadi sesuai dengan prinsip syariah, pihak penyedia pembiayaan juga harus ikut menanggung sebagian risiko dari hasil perjanjian bersama nasabahnya. Lalu perbedaan terakhir yaitu perbedaan yang ketujuh yaitu pengawas kegiatan. Baik antara pendanaan konvensional dan syariah, keduanya sama-sama diatur oleh undang-undang. Namun pihak yang mengawasi jalannya proses pendanaan itu berbeda. Pada bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dalam aktivitasnya. Sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari lembaga, diantaranya Dewan Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Komisaris Bank. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya adalah jenis-jenis pembiayaan agribisnis. Yang pertama ada kredit non-program, kredit program, pelepasan uang, tengkulak, dan yang terakhir adalah kios sarana produksi. Yang pertama ada kredit non-program. Di kredit non-program ini merupakan pinjaman atas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan atau non-lembaga keuangan kepada para petani berdasarkan kelayakan usaha untuk keperluan tambahan modal kerja dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha terjamin. Yang pertama itu ada Bank Perkreditan Rakyat. Adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau dalam bentuk lainnya, meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional agar terciptanya kesejahteraan masyarakat wilayah terpencil yang kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Di BPR ini menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. Untuk BPR ini, nilai minimum modal yang disetor untuk pendirian dibedakan berdasarkan zona lokasi. Paling rendah di zona minimum 4 dengan nilai sebesar 4 miliar. Yang kedua ada Bank Umum. Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta memberikan pinjaman salah satunya bagi pelaku usaha mikro, sektor informal atau pertanian. Di Bank Umum ini, selain masyarakat dapat diberikan pinjaman untuk menjalankan usahanya, masyarakat juga dapat melakukan kegiatan menabung dengan bunga yang rendah. Namun peminjaman di Bank Umum ini sedikit meresahkan masyarakat, yang dimana persyaratan yang cukup rumit dan lama sehingga para petani memilih meminjam di lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga ada Penggadaian. PT Penggadaian atau Persero meluncurkan produk pembiayaannya kepada petani. Petani dapat memperoleh pinjaman dengan jaminan bukti pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB dengan sistem fidusia. Program ini diberi nama Penggadaian Sahabat Desa yang dikhususkan untuk para pemodal petani. Yang dimana tujuan utamanya yaitu tepat untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap peminjaman dana ke tengkulak. Tidak hanya memberikan pembiayaan, Penggadaian juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan atas usaha masyarakat desa lewat program Gemar Menabung. Yang keempat ada Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam ini adalah
Koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali kepada para anggota koperasi atau masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, seperti para petani. Bunga yang ditawarkan KSP cukup relatif tinggi, sekitar 7% per tahun, 8,5% per tahun, atau 20% per tahun. Semua tergantung jenis pinjaman yang diambil. Banyaknya pelaku usaha mikro, terutama petani yang memilih untuk tidak melakukan pinjaman di KSP ini. Mengapa? Karena para petani beranggapan bahwa KSP ini memang cepat dan mudah untuk peminjaman. Namun bunga anggunannya sangat tinggi, yang dimana hanya memberikan kesengsaraan pada para petani. Ya, selanjutnya masuk ke jenis pembiayaan agribisnis yang kedua, yaitu kredit program. Jadi kredit program di sini maksudnya adalah skema kredit yang pengimplementasiannya itu berkaitan erat dengan program sektoral pemerintah. Dan kredit program di sini umumnya berbentuk kredit subsidi. Dan berikut adalah beberapa contoh jenis kredit umumnya dalam sektor pertanian. Yang pertama di sini ada kredit BIMAS atau kredit bimbingan massal. Jadi kredit BIMAS ini untuk cepat adopsi teknologi budidaya padi, yaitu dengan memberikan pendanaan untuk pengadaan bibit unggul, pupuk, pestisida, dan biaya hidup dengan tujuan meningkatkan usaha tani padi. Program BIMAS di sini tuh tujuannya meningkatkan produksi dan usaha pertanian dengan cara intensifikasi komoditas prioritas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, memantapkan swasembada pangan, dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi untuk memperkuat ketahanan nasional. Kemudian yang kedua ada juga kredit usaha tani. Jadi kredit usaha tani merupakan salah satu program lanjutan dengan dana kredit KLBI atau kredit likuiditas Bank Indonesia bagi petani yang telah mengembalikan 100% pinjaman program BIMAS yang bunganya sebesar 3%. KUT di sini disediakan untuk petani yang masih belum memiliki kemampuan menyediakan kebutuhan yang diperlukan untuk usaha tani dari sumber pembiayaan sendiri. Dan kredit usaha tani ini disediakan untuk kelompok tani pada tingkat 12% bunganya. Slide. Kemudian yang ketiga di sini ada kredit ketahanan pangan. Maksud dari kredit ketahanan pangan di sini adalah kredit investasi dan atau modal yang diberikan oleh bank pelaksana kepada petani, peternak, nelayan, juga ikan. Dan tujuannya di sini adalah intensifikasi jagung, kedelai, ubi kayu, jalar, pengembangan tanaman peternak sapi potong, ayam buras dan itik, ikan, serta diberikan juga kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan yang berupa gabah, jagung, dan kedelai. Kemudian masuk kredit tempat yang kredit lebih umum kita temui, itu kredit usaha rakyat atau KUR. Jadi KUR di sini maksudnya adalah program yang tujuannya itu memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor real dan juga pemberdayaan UMKM. Dan yang disediakan dalam KUR ini dapat berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM baik secara individu atau perorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang sudah memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible, namun belum bankable. Boleh slide selanjutnya. Selain sumber pembiayaan yang formal, ada juga sumber pembiayaan yang informal. Itu berasal dari luar, baik dari pihak pemerintah ataupun lembaga lainnya. Contohnya seperti pelepas uang. Dan pelepas uang di sini bisa ditemukan biasanya di desa-desa para petani. Pengertian dari pelepas uang sendiri adalah orang yang meminjamkan uang dengan harapan akan mendapatkan imbalan yang nilainya setara dengan bunga yang diterima jika uang itu dititipkan di bank ataupun uangnya digunakan sendiri untuk usaha produktif. Next slide. Kemudian yang selanjutnya adalah tengkulak. Mana tengkulak dalam KBBI berarti bahwa perdagangan perantara atau yang membeli hasil bumi dan sebagainya
dari petani atau pemilik pertama. Nah, berdasarkan dari definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengertian tengkulak ini yaitu orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi, sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi yang lainnya untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Nah, menurut Hardinawati pada tahun 2017, dia mengungkapkan bahwa beberapa alasan petani hasil panen ini menjual hasil panen ke tengkulak ini, yaitu petani dengan mudah menyerahkan hasil panennya karena tengkulak ini mampu mengangkut dan mengurus sendiri perpanenannya sehingga mencapai pengangkutannya. Tengkulak juga memiliki beberapa tenaga kerja dalam memanen. Biasanya petani ini tidak perlu memanen, bahkan menggiling hasil panen tersebut seperti padi ataupun jagung dan mengeringkannya. Tengkulak juga akan memanen hasil pertanian dan segera mengangkutnya. Di samping itu juga, tengkulak mampu membeli hasil panen dalam skala jumlah yang banyak. Ini juga berkaitan dengan jaringan tengkulak dengan agen-agen yang besar. Boleh di next slide. Oke, di sini ada peran tengkulak. Nah, di mana Hardianto pada tahun 2015 menjelaskan bahwa tengkulak juga memiliki peran untuk memberikan modal kepada para petani. Nah, hal ini juga yang membuat para petani ini begitu bergantung kepada para tengkulak. Dan hal tersebut juga bahwa tengkulak ini dapat memanfaatkan posisi sebagai pemberi modal usaha pada para petani. Hal tersebut juga digunakan tengkulak dalam mengikat para petani agar terus menjual hasil panennya kepada para tengkulak ini. Situasi yang digunakan tengkulak juga baik berupa panen raya ataupun panen gagal. Tengkulak juga sangat memanfaatkan pada masa-masa panen gagal atau gagal panen karena pada saat itu harga hasil panen ini anjlok dan para petani itu tentunya akan kehabisan modal untuk menanam tanaman yang selanjutnya. Menurut Mudah pada tahun 2014 menyatakan bahwa petani ini sebagai orang yang melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dapat dikatakan juga bahwa posisi para petani ini sangat lemah. Petani juga dapat menerapkan etika substitusi, yaitu di mana menerapkan tindakan dahulukan keselamatan. Nah, rata-rata para petani ini sangat bergantung kepada tengkulak, yaitu para petani duren. Sedangkan petani yang memiliki lahan yang luas tentunya tidak terlalu bergantung pada para tengkulak karena ia ini memiliki preferensi yang tinggi dalam memilih tengkulak. Nah, petani skala besar ini juga dapat mengajarkan bargaining posisinya terhadap tengkulak dibandingkan dengan para petani duren. Kemudian studi yang dilakukan oleh Sutisna pada tahun 2015 tentang kajian historis tengkulak yang menyebutkan bahwa hubungan petani dengan tengkulak itu bersifat mitra usaha. Nah, hal ini juga diperkuat dengan teori James Scott mengenai patron dan klien, di mana tengkulak sebagai pemilik modal yang besar dan dapat menguasai pertanian sehingga petani ini posisi sosialnya dapat dikatakan di bawah tengkulak karena peranan tengkulak ini dinilai jauh lebih besar. Itu boleh di next slide. Nah, yang terakhir yaitu ada kios sarana produksi. Di mana kios sarana produksi itu dapat kita temukan di semua kebutuhan sarana pertanian yang kita inginkan, di mana menyediakan berbagai keperluan produk-produk agribisnis mulai dari peralatan pertanian seperti spray model baterai ataupun charger, mulsa plastik, pupuk kimia, organik, pestisida, dan berbagai macam benih. Nah, lembaga yang menyediakan sarana produksi pertanian atau disingkat sapotan seperti pupuk, benih, dan lain sebagainya ini yang menunjang budidaya petani yaitu lembaga penyedia sapotan. Mana lembaga penyedia sapotan ini suatu lembaga usaha agribisnis yang dengan lokasi usahanya itu di desa ataupun di kota yang berperan dalam menyediakan sapotan yang dibutuhkan oleh para petani, baik itu distributor, KUD atau koperasi unit desa, agen, dan kios pertanian. Toko atau kios sapotan ini merupakan salah satu usaha dagang agribisnis yang banyak
berada di sekitar petani yang menyediakan sapotan yang dibutuhkan oleh para petani. Kios sapotan ini menyediakan sarana produksi untuk petani, yaitu benih, pupuk, obat-obatan, tanaman, dan lain sebagainya. Nah, daya dukung lembaga penyedia sapotan ini juga ditentukan oleh waktu dan musim dan jenis komoditas yang diusahakan oleh para petani. Petani juga bisa mendapatkan sumber pembiayaan dari kios sarana produksi ini dengan pembayaran tunda atau saat panen yang bisa dikenal dengan yarnen, itu dibayar setelah panen. Nah, jadi dalam kios sarana produksi ini juga para pelaku agribisnis mendapatkan keuntungan karena dengan sistem pembayaran tunda atau bayar pada saat panen dapat mempermudah bagi para pelaku agribisnis mendapatkan modal untuk melakukan produksi bahan-bahan pangan. Oke, boleh di next slide. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berjudul tentang strategi pengembangan koperasi kredit Kopdit Mekarsai dalam pembiayaan agribisnis di Lampung. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu bentuk koperasi yang mengumpulkan dana dari anggota dan kemudian diberikan lagi kepada anggotanya sebagai bantuan modal dan mengembangkan usaha maupun hasil pertaniannya. Koperasi salah satunya koperasi di kabupaten atau kota Bandar Lampung yang memiliki peringkat koperasi berkualitas dan yang mendapatkan penghargaan adalah Koperasi Kredit Kopdit Mekarsai. Kopdit Mekarsai ini pertama kali mendapat penghargaan tahun 2002 dari Dinas Koperasi, PKM, dan Penanaman Modal Kota Bandar Lampung sebagai koperasi sehat, dan tahun 2009 ia juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai koperasi berprestasi serta dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional. Dan Kopdit Mekarsai juga yang berbadan hukum nomor 017-KDK-TIK-4-Romawi 4-1999 ikut berkontribusi dalam memberikan pinjaman pada bidang agribisnis seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Next. Selanjutnya ada karakteristik responden. Di sini ada karakteristik responden berdasarkan umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani, dan berkooperasi, luas lahan, dan jumlah tanggungan keluarga. Dengan keterangan, sebagian besar umur petani dan pengurus koperasi berada pada umur 30-55 tahun, di mana menurut Suyono dan Hermawan pada tahun 2013, umur tenaga kerja yang berada dalam usia produktif 15-60 tahun memiliki berhubungan positif dengan produktivitas tenaga kerja. Dan ada tingkat pendidikan anggota petani paling banyak berada pada tingkat SD, di mana pada tabel berikut yaitu sebesar 45,09%. Oleh karena itu, tingkat pendidikan anggota masih berada dalam kategori rendah sehingga kurang dalam mengembangkan usaha taninya. Lalu jika dilihat dari pengalaman usaha taninya, responden juga telah berusaha tani berkisar pada 16-35 tahun sehingga dinilai memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan yang banyak. Dan jumlah tanggungan keluarga anggota koperasi berkisar antara 2-7 orang. Semakin lama petani mengelola usahanya, maka petani semakin baik dalam meminjam modal ke koperasi. Lalu sebanyak 92,16% responden petani bergabung menjadi anggota koperasi mencapai 2,4,9 tahun, yang menunjukkan pengalaman anggota koperasi masih tergolong rendah, namun responden cukup berpartisipasi dalam kemajuan koperasinya. Next. Selanjutnya ada analisis strategi pengembangan koperasi, di mana yang pertama ini ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam anggota koperasi dan koperasi yang dapat mempengaruhi keberadaan atau posisi dari koperasi dan tindakan koperasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor ini yang berasal dari faktor lingkungan internal yang dapat mempengaruhi perkembangan koperasi adalah sumber daya manusia,
manajemen, pendanaan atau modal, pemasaran, sarana, dan prasarana. Dan di sini juga ada matriks IFE atau International Factor Evaluation Koperasi Kredit Mekarsari. Di mana di sini ada dari faktor internal ini ada kekuatan dan kelemahannya. Dan di bawah ini ada keterangan dari pemberian rating, kekuatan, dan kelemahan. Semakin besar nilai dari keterangannya, dia bisa sangat kuat dan sangat mudah untuk dipecahkan untuk permasalahannya. Next. Di sini ada penjelasan tentang matriks IFE, di mana di bagian kekuatannya yang pertama sumber daya manusia berpendidikan dan terlatih menjadi faktor paling utama dalam perkembangan koperasi kredit Mekarsai dengan bobot 0,112 yang diberi skor 0,448 dengan nilai peringkat 1. Kenapa dengan nilai peringkat 1? Karena di dalam tabel sendiri itu dia mendapatkan ranking 1 dan rating 4 yang dimana semakin besar nilainya mereka ini akan semakin sangat kuat. Hal ini dikarenakan pengurus dari koperasi sebagian besar berpendidikan tinggi dan mendapatkan pelatihan setiap tahun seperti pelatihan manajemen kredit, sistem akuntansi, pembinaan karyawan, dan si pengurus. Lalu yang kedua ini ada sarana dan prasarana yang dimiliki koperasi dalam usaha simpan pinjam yang menjadi kekuatan yang dimiliki koperasi sebagai peringkat 5 atau faktor kekuatan yang tidak penting dengan bobot 0,083 dan skor 0,249. Di mana sarana dan prasarana ini di kekuatan matriks IFE ini mendapatkan ranking 5 dan rating 3, yaitu kuat untuk matriks IFE ini atau koperasi ini. Usaha simpan pinjamnya diharapkan dapat membantu anggota koperasi dalam mengembangkan usaha maupun meningkatkan pendapatan dalam bidang pertanian. Dan sarana dan prasarana ini juga dimiliki koperasi adalah gedung, peralatan-peralatan dalam simpan pinjam, menjalin hubungan dengan beberapa pihak bank, mempunyai kendaraan yang digunakan untuk mengetahui keadaan anggota di lapangan dan mengutus kepala unit di setiap kecamatan. Next. Selanjutnya adalah bagian dari kelemahan dari matriks IFE. Di sini ada dua contoh. Yang pertama itu ada keaktifan pelatihan yang diterima anggota belum optimal karena kurangnya kepedulian anggota terhadap koperasi menjadi kelemahan terbesar bagi koperasi dengan bobot 0,107 dan skor 0,321 dan berada pada ranking 1. Tetapi di sini dia mendapatkan ranking 1 dan ranking 3, walaupun di sini dia mendapatkan ranking 3 dengan dikatakannya mudah dipecahkan permasalahannya karena koperasi kredit Mekarsai ini mempunyai anggota lebih banyak 11.076 dan tersebar di seluruh Lampung dan telah mempunyai 300 unit setiap unit. Dan kepeduliannya itu juga menjadikan kepedulian pada anggota ini juga menjadikan kelemahannya ini bisa sangat mudah dipecahkan walaupun mereka mempunyai kelemahan di matriks IFE ini. Lalu yang kedua ini wilayah kerja yang luas dengan infrastruktur yang rusak berada pada ranking 5 dengan bobot 0,072 dan skor 0,144. Di mana mereka ini mendapat ranking 5 dan rating 2 atau sulit dipecahkan karena anggota koperasi yang tersebar luas ini membuat pengurus juga menjadi kewalahan dalam melayani anggotanya. Unit yang dimiliki koperasi juga sangat banyak sehingga membuat koperasi kurang optimal dalam mensurvei keadaan anggota di lapangan. Hal ini juga diakibatkan infrastruktur berupa jalan di daerah anggota koperasi banyak yang rusak. Next, selanjutnya akan dijelaskan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah faktor eksternal, faktor-faktor di luar koperasi yang bisa mempengaruhi pilihan arah dan tindakan organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi perkembangan koperasi terdiri dari peluang dan ancaman dengan aspek ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, pesaing, dan kebijakan pemerintah. Berikut yaitu matriks EFE atau External Factor Evaluation, di mana peluang yang ratingnya paling tinggi adalah peluang yang dimiliki koperasi sangat mudah diraih.
Sedangkan peluang dengan rating terendah adalah peluang yang dimiliki koperasi sangat sulit diraih. Kemudian ancaman yang ratingnya paling tinggi adalah ancaman yang di mana koperasi sangat mudah diatasi. Sedangkan ancaman dengan rating terendah adalah ancaman yang dimiliki koperasi sangat sulit untuk diatasi. Selanjutnya, peluang yang mampu meningkatkan usaha dan perkembangan koperasi adalah memanfaatkan teknologi lebih modern dengan bobot 0,108% dan skor 0,324%. Karena koperasi ini sudah menggunakan software online sehingga memudahkan administrasi di koperasi maupun di lapangan. Koperasi menjalin kerjasama dengan berbagai bank seperti Bank Mayora, BTN, BRI, Bukopin, Permata, CIMB, Niaga, BCA, Mandiri, dan BNI. Sehingga setiap anggota yang ingin membayar simpanan dapat dengan mudah mentransfer lewat bank terdekat. Sedangkan peluang yang paling sulit diraih adalah pesaing memiliki suku bunga yang lebih tinggi dengan bobot 0,099% serta skor 0,197%. Persaingan usaha merupakan salah satu hal yang dapat menjadi kendala bagi pertumbuhan koperasi. Berdasarkan hasil analisis, pesaing yang dimiliki koperasi untuk unit usaha simpan pinjam terdapat di daerah wilayah kerja beberapa lembaga keuangan. Namun koperasi ini berusaha untuk mensejahterakan anggota sehingga bunga yang ditawarkan untuk simpanan bervariasi dan pinjaman relatif kecil. Selanjutnya, ancaman. Pada jenis ancaman, hal yang paling sulit diatasi adalah persaingan usaha yang semakin ketat dengan bobot 0,089% dan skor 0,267%. Usaha yang bergerak dalam usaha lembaga keuangan juga sangat memiliki banyak pesaing. Di Kota Bandar Lampung saja sangat banyak macam-macam bank, koperasi jasa, koperasi kredit maupun leasing sehingga membuat banyak alternatif anggota untuk meminjam ke lembaga lain. Biaya pajak yang ditetapkan pemerintah yang cukup tinggi menjadi ancaman dengan bobot 0,080% dan skor 0,080%. Koperasi ini dituntut lebih mandiri dari koperasi lain yang tidak mengharapkan bantuan modal dari pemerintah. Namun karena koperasi kredit dianggap memiliki aset yang tinggi, membuat pemerintah menetapkan pajak yang tinggi. Hal ini menjadi kendala bagi koperasi karena uang yang harus dikeluarkan dari kas sangat tinggi yang berpengaruh ke anggota. Semakin tinggi pajak koperasi akan semakin naik bunga pinjaman anggota dan bunga simpanan yang berkurang. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan. Setelah menganalisis dengan menggunakan matriks IFE dan matriks EFE, maka proses selanjutnya dilakukan analisis tahap pencocokan. Pada tahap pencocokan dilakukan dengan menggunakan analisis matriks IE dan matriks SWOT. Strategi yang dihasilkan pada matriks IE berhubungan dengan strategi yang dihasilkan pada matriks SWOT. Sebab pada matriks IE akan diketahui posisi koperasi kredit mekarsai pada saat ini dan menghasilkan strategi umum yang dapat direkomendasikan. Yang pertama itu matriks internal dan eksternal dapat dilihat pada tabel. Diagram SWOT yaitu dengan menjumlahkan total skor faktor internal dan eksternal, kemudian dihitung selisihnya yaitu total skor faktor kekuatan internal dikurangi kelemahan dan total skor faktor eksternal peluang dikurangi ancaman. Berdasarkan nilai skor faktor internal dan eksternal Kopdit Mekarsai, maka dapat dibuat diagram matriks IE yaitu dengan mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y dengan menghitung selisih masing-masing nilai faktor internal dan faktor eksternal. Titik potong sumbu X yaitu sumbu W dan S diperoleh dari selisih antara total kekuatan dan kelemahan. Dan titik potong sumbu Y yaitu sumbu O dan T diperoleh dari selisih antara faktor peluang dan ancaman. Selanjutnya ada matriks SWOT. Diagram SWOT menunjukkan Kopdit Mekarsai berada di kuadran 1 yang artinya koperasi berada dalam kondisi pertumbuhan atau growth.
Kuadran 1 menggambarkan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Hal ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan tersebut, memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Hal yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang dapat membantu perkembangan koperasi dengan menggunakan teknologi yang lebih baik dan memberikan pelatihan anggota secara merata. Dengan demikian, strategi yang dapat diterapkan dalam kondisi ini adalah memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adel. Baik, selanjutnya ada strategi prioritas, di mana penentuan strategi prioritas pengembangan Kopdit Mekarsai ini melalui 3 tahap. Tahap pertama, yaitu didapat dari penyelangan faktor-faktor internal dan eksternal yang mendapatkan 100 strategi. Hasil persilangan tersebut kemudian dilakukan pendekatan terhadap visi dan misi Koperasi Kredit Mekarsai untuk mendapatkan skor dari masing-masing persilangan sehingga didapatkan ranking dari strategi tersebut. Visi dan misi yang digunakan untuk analisis SWOT ini juga Koperasi Kredit Mekarsai harus saling berhubungan dan mengacu pada visi dan misi untuk pengembangan seluruh koperasi. Lalu tahap kedua ini mendiskusikan 10 strategi prioritas tersebut melalui focus group discussion atau FGD dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung terhadap perkembangan Kopdit Mekarsai. Strategi prioritas utama yang direkomendasikan untuk pengembangan Kopdit Mekarsai ini merupakan strategi prioritas 3 teratas. Lalu tahap ketiga itu barulah menjadi strategi prioritas dalam perkembangan koperasi kredit Kopdit Mekarsai itu sebagai berikut, di mana yang pertama itu mengoptimalkan pelatihan dan pendidikan anggota secara merata dengan memanfaatkan pertumbuhan dan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat agar anggota lebih peduli dalam perkembangan koperasi. Lalu yang kedua, memanfaatkan peran pengelolaan untuk memanajemen koperasi secara demokratis untuk menarik perhatian masyarakat yang belum menjadi anggota. Yang ketiga, menggunakan modal koperasi secara efektif untuk menjaga kestabilan keuangan dan memanfaatkan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Shalma. Selanjutnya, kesimpulannya adalah kelemahan yang dimiliki Koperasi Kredit Mekarsai adalah pelatihan yang diterima anggota belum optimal dan merata yang mengakibatkan kurangnya kepedulian dan keefektifan anggota terhadap koperasi dan ancaman dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Teknologi yang dimanfaatkan Kopdit Mekarsai dalam mengatasi masalah yang dimiliki koperasi adalah bekerja sama dengan bank sehingga anggota dapat membayar angsuran melalui bank maupun kepala unit yang telah diutus koperasi. Strategi prioritas yang dapat digunakan dalam pengembangan dan keberlanjutan Koperasi Kredit Mekarsai yaitu yang pertama, mengoptimalkan pelatihan dan pendidikan anggota secara merata agar anggota lebih peduli terhadap perkembangan koperasi. Yang kedua, memanfaatkan peran pengelola dan manajemen koperasi secara demokratis untuk menarik perhatian masyarakat yang belum menjadi anggota. Dan terakhir, menggunakan modal koperasi secara efektif untuk menjaga kestabilan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu studi kasus pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bogor Pajajaran. Pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bogor ini, jenis dana yang disalurkan adalah dalam bentuk kredit, di mana kreditnya terdiri dari kredit usaha mikro, kredit serbaguna mikro, dan kredit usaha rakyat. Kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada pelaku UMKM dengan limit mencapai 200 juta. Kemudian kredit serbaguna mikro adalah kredit yang diberikan kepada karyawan yang gajinya memakai metode payroll di Bank Mandiri dengan limit mencapai 200 juta. Sedangkan yang terakhir yaitu kredit usaha rakyat dengan limit mencapai 100 juta. Dalam studi kasus ini kita berfokus kepada kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, berikut adalah tahapan dari proses penyaluran KUR. Terdapat 6 tahap. Yang pertama yaitu pengajuan kredit,
Kemudian selanjutnya pemeriksaan berkas, lanjut kepada pemeriksaan terhadap usaha calon debitur, proses keputusan kredit, proses akad kredit, dan yang terakhir yaitu pembinaan dan pengawasan debitur KUR. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu karakteristik nasabah kredit usaha rakyat di Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bogor Pajajaran. Karakteristik debitur KUR ini dalam penelitian ini yaitu ada pendidikan, jenis kelamin, frekuensi pinjaman, penghasilan bersih, modal usaha, nilai agunan, jarak lokasi usaha, dan bidang usaha. Karakteristik yang pertama yaitu pendidikan. Ada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa semakin meningkatnya pendidikan, maka pemahaman akan kegunaan pemenuhan modal lewat kredit juga akan semakin tinggi. Pemahaman akan kredit dan juga kegunaannya ini akan menentukan besarnya realisasi kredit yang akan digunakan untuk pemenuhan modal usaha. Untuk bank, tingkat pemahaman yang tinggi terhadap kredit akan meningkatkan kepercayaan bank terhadap nasabah. Pada penelitian ini diketahui bahwa penerima KUR terbanyak yaitu pada tingkat SMA, sedangkan rata-rata penerima nilai akad KUR terbesar adalah pada tingkat sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan nasabah menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan besarnya realisasi KUR yang dapat direalisasikan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki sebagai kepala keluarga mendapat lebih banyak realisasi kredit karena dianggap sebagai mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dibandingkan dengan perempuan. Dalam penelitian ini, sebanyak 33 orang responden atau 66% dari total keseluruhan responden adalah laki-laki, sehingga dapat disimpulkan bahwa nasabah yang berjenis kelamin laki-laki memiliki lebih banyak kreditnya yang direalisasikan dibandingkan dengan nasabah perempuan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu frekuensi pinjaman, di mana semakin sering frekuensi pinjaman yang dilakukan itu mengindikasikan debitur lebih memahami tentang kredit. Tingginya frekuensi pinjaman ini dapat meningkatkan kepercayaan bank terhadap debitur. Frekuensi pinjaman kredit responden KUR pada penelitian ini mulai dari 1 kali sampai 10 kali. Sedangkan pada penelitian ini kelompok responden yang memiliki frekuensi peminjaman yang lebih banyak mendapatkan nilai akad KUR yang lebih banyak juga. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu penghasilan bersih. Penghasilan bersih per bulan ini berpengaruh positif terhadap realisasi kredit. Penghasilan bersih debitur KUR dalam penelitian ini berkisar antara 3 juta sampai 40 juta. Berdasarkan penelitian ini, semakin tinggi penghasilan bersih nasabah, maka akan semakin besar nilai KUR yang dapat direalisasikan. Selanjutnya. Selanjutnya karakteristik yang kelima yaitu modal usaha, di mana modal usaha ini adalah salah satu penilaian penyaluran kredit yang merupakan sejumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur, di mana semakin besar modal usaha nasabah maka akan semakin dipercaya untuk menerima kredit. Dalam penelitian ini terdapat 13 responden dengan modal usaha lebih dari 30 juta rupiah dengan persentase sebesar 26% yang mendapat nilai akad KUR lebih dari 60 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal usaha ini menjadi penentu besarnya realisasi KUR di Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bogor Pajajaran. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu nilai agunan. Agunan adalah jaminan tambahan yang disertakan oleh nasabah di dalam pengajuan pinjaman bank. Pada KUR, agunan bersifat sebagai pengikat antara nasabah dengan pihak bank. Jaminan KUR ini dijamin pemerintah sebesar 70% melalui PT Asuransi Kredit Indonesia dan 30% sisanya ditanggung oleh pihak nasabah sendiri. Dalam penelitian ini, kelompok nasabah yang memiliki nilai agunan lebih tinggi memiliki rata-rata realisasi kredit yang lebih besar. Semakin besar nilai agunannya, maka semakin besar juga rata-rata nilai akad KUR yang diperoleh oleh responden. Kemudian, karakteristik yang ketujuh yaitu jarak lokasi usaha. Jarak lokasi usaha ini berpengaruh dalam realisasi kredit karena letak lokasi usaha yang berbeda akan menghasilkan perbedaan dalam keputusan realisasi kredit oleh bank. Bank lebih memilih kemudahan dalam pengawasan terhadap nasabah yang lebih dekat ke lokasi bank karena akan memudahkan aksesibilitas. Dalam penelitian ini, kelompok nasabah yang berada lebih dekat dengan lokasi bank memiliki rata-rata nilai akad yang lebih besar. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bogor
berjalan pada bidang agribisnis of farm yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pengolahan dan kategori perdagangan. Kelompok nasabah dengan bidang usaha pengolahan menunjukkan realisasi yang lebih besar daripada usaha yang berjalan di bidang pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Bank Mandiri Mitra Usaha Bogor lebih menerima badan usaha pengolahan dibandingkan dengan pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis faktor yang mempengaruhi realisasi kredit usaha rakyat di Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bogor Pajajaran. Untuk melihat hubungan antar faktor yang mempengaruhi realisasi kredit usaha rakyat pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bogor Pajajaran, dapat ditulis dalam satu fungsi persamaan di mana variabel dependen dalam penelitian ini adalah besarnya nilai realisasi KUR yang diminta oleh nasabah dan dapat direalisasikan oleh nasabah, sedangkan variabel independen itu adalah pendidikan, jenis kelamin, frekuensi pinjaman, penghasilan bersih, modal usaha, nilai agunan, lokasi usaha, dan bidang usaha. Next, Dev. Untuk karakteristik yang memengaruhi realisasi KUR Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bogor, ada variabel pendidikan, penghasilan bersih, modal usaha, nilai agunan, dan bidang usaha. Ini berpengaruh signifikan terhadap besarnya realisasi KUR pada taraf kepercayaan 90%. Dengan alasan yang pertama itu untuk pendidikan, dengan koefisien regresi untuk variabel pendidikan yaitu sebesar 5,252, nilai tersebut bermakna bahwa pendidikan itu berpengaruh positif terhadap realisasi kredit. Dengan semakin bertambahnya tingkat pendidikan, maka realisasi kredit itu semakin tinggi atau diterima. Hal itu disebabkan karena dianggap dengan semakin meningkatnya pendidikan, maka semakin memahami kegunaan pemenuhan modal lewat kredit. Kemudian ada penghasilan bersih. Koefisien regresi untuk variabel pendapatan bersih itu sebesar 0,695. Nilai tersebut itu bermakna bahwa pendapatan bersih berpengaruh positif. Dikarenakan semakin besar pendapatan bersih, maka semakin besar pula kemampuan membayar debitur untuk kewajiban sampai lunas. Di sini nilai P-value-nya itu untuk variabel penghasilan bersih itu sebesar 0,083. Dari nilai ini itu lebih kecil dari taraf nyatanya itu 10% ya. Jadi dapat disimpulkan kalau variabel pendapatan bersih itu berpengaruh nyata terhadap realisasi kredit. Kemudian ada modal usaha. Untuk koefisien regresi variabel modal usaha itu sebesar 0,210. Nilai tersebut itu bermakna bahwa modal usaha itu berpengaruh positif terhadap realisasi kredit. Dikarenakan semakin besar aset usaha, maka semakin besar usaha yang sedang dijalankan. Jadi semakin besar usaha juga, semakin besar juga pendapatannya. Untuk nilai P-value-nya itu, untuk variabel modal usaha sebesar 0,003. Nilai ini tuh lebih kecil dari taraf nyata, yaitu sebesar 10%. Jadi dapat disimpulkan kalau variabel modal usaha itu berpengaruh nyata terhadap realisasi kredit. Kemudian untuk nilai agunan, koefisien regresi untuk variabel agunan itu sebesar 0,059. Nilai tersebut itu bermakna bahwa nilai agunan itu berpengaruh positif terhadap realisasi kredit. Karena semakin besar nilai agunan atau jaminan, maka semakin besar realisasi kredit. Untuk nilai P-value-nya untuk variabel agunan itu sebesar 0,015. Nilai tersebut itu lebih kecil daripada taraf nyata, yaitu 10%. Jadi bisa disimpulkan kalau nilai agunan itu berpengaruh nyata terhadap realisasi kredit. Yang terakhir ada bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan itu oleh Bank Mandiri itu ada bidang agribisnis of farm, di mana bidang usaha pengolahan itu diduga lebih berpengaruh dibandingkan bidang usaha pemasaran terhadap jumlah realisasi kredit. Di sini koefisien regresi untuk variabel bidang usaha itu sebesar 1,253. Nilai tersebut itu bermakna bahwa
bidang usaha itu berpengaruh positif terhadap realisasi kredit. Bidang usaha pengolahan lebih diterima dibandingkan dengan usaha perdagangan. Untuk P-value sendiri itu 0,008 di bawah dari taraf nyata. Jadi dapat disimpulkan kalau variabel bidang usaha itu berpengaruh nyata. Kemudian untuk variabel sisanya itu jenis kelamin, frekuensi pinjaman, dan jarak lokasi usaha itu tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi KUR pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bogor Pajajaran. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi dari pembiayaan melalui kredit usaha rakyat pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Bogor Pajajaran. Next. Ya, dari pemaparan presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pertanian merupakan suatu usaha pendanaan atau penyediaan dana baik yang dilakukan individu, lembaga, instansi, hingga pemerintahan dalam membangun serta menumbuhkan sektor pertanian yang berkelanjutan. Pembiayaan pertanian memiliki beberapa jenis pembiayaan yang bisa digunakan serta dipilih oleh para petani untuk mengembangkan pertaniannya. Juga dalam presentasi yang sudah disampaikan tadi, terdapat beberapa studi kasus yang banyak direalisasikan di berbagai daerah pertanian di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.